Assalamualaikum Kamu warahmatullahi tidak harus wabarakatuh. tahu Selamat malam pemirsa. semuanya Kembali lagi bersama saya Uni Rifa di untuk Liputan memulai Sekitar dakwah Sekojo. di sosial Pemirsa, media. pada malam hari ini Adik-adik. pengurus Pusat Ikatan Ya, Santri Salafiyah Syafi'iyah kamu Sukorejo tidak harus Situbondo mengetahui menyelenggarakan semuanya acara seminar untuk santri on cyber memulai yang dakwah di bertempat di sosial auditorium Pondok media. Pesantren Kalau Salafiyah Syafi'iyah kamu Sukorejo Situbondo. menunggu Baik untuk pemirsa, berikut menjadi liputan orang yang selengkapnya. alim, Acara seminar ini diawali dengan penampilan Hadrah Hurun In yang memukau dengan lantunan syair-syair sholawat merdu sebagai pembuka. Pusat Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Putri atau IKSAS periode 2023-2025 sukses menyelenggarakan seminar, workshop, dan pelatihan bertajuk Santri on Cyber yang bertempat di auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Acara ini diikuti oleh 2.813 santri putri dengan narasumber yakni Lora Muhammad Ismail Al-Khalili, seorang aktivis dakwah yang aktif berkontribusi di media sosial. Seminar ini bertema dakwah melalui media sosial yang membahas berbagai strategi serta pendekatan efektif dalam berdakwah di dunia maya. Lora Muhammad Ismail Al-Khalili memaparkan pentingnya dakwah digital di era modern serta bagaimana santri dapat memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan pesan-pesan positif sambil tetap memegang teguh nilai-nilai moral dan etika yang telah diajarkan di pesantren. Kita ketahui kita ini sekarang memang ada di zaman teknologi, ya. Nah, sosial media yang kita punya, sosial media yang kita gunakan itu memang ibarat pisau bermata dua. Yang pertama kita akan bahas para adik-adik sekalian efek samping ya dari sosial media. Mungkin efek negatif, efek samping dari sosial media khususnya bagi anak-anak Gen Z. Nah, selama ini akhir-akhir ini adik-adik para pakar itu banyak yang membahas mengapa kok anak zaman sekarang ini, anak-anak yang seumuran kalian ini, anak-anak Gen Z itu banyak yang nggak sabaran. Ya. Bahkan para pakar itu menamakan generasi seperti kalian ini adik-adik sebagai generasi stroberi. Ada yang tahu mengapa dinamakan generasi stroberi? Estetik di luar, problematik di dalam. Ya. Ada yang menamakan generasi stroberi, ada yang menamakan generasi tempe lah, ada yang menamakan generasi mendang-mending lah. Itu dia. Nah, pengaruh sosial media itu yang kita gunakan terhadap kejiwaan anak-anak muda di zaman sekarang, mental anak muda di zaman sekarang itu cukup berpengaruh. Mengapa sih sekarang kita banyak menghadapi anak-anak muda yang enggak sabaran? Ya, banyak para guru sekarang yang curhat adik-adik ngajar anak-anak zaman sekarang itu kiai enggak seperti zaman dulu. Anak zaman dulu itu tahun 80-an, 90-an mereka itu mendengarkan kajian atau pelajaran 1 jam, 2 jam masih betah. Tapi anak zaman sekarang, anak-anak Gen Z, ya, mereka itu kadang setengah jam aja udah merasa lama banget.
Nah itu salah satu alasannya karena kita ini di zaman sekarang terbiasa dimanjakan dengan teknologi-teknologi. Karena sekarang semuanya serba praktis, semuanya serba cepat, semuanya serba instan, informasi secepat itu. Ya kita mau belanja juga secepat itu, akhirnya banyak mentalnya anak-anak muda, anak-anak Gen Z di zaman sekarang itu adik-adik gak mau diajak sabar dikit. Gak mau diajak menjalani, bahkan tidak mau diajak menikmati sebuah proses. Padahal itu sangat penting sekali. Karena apa? Pengen semuanya serba instan. Betul? Pengen cepat lulus, pengen cepat alim, pengen cepat nikah, pengen cepat punya anak. Karena setiap hari memang terbiasa apa? Terbiasa dengan kecepatan-kecepatan itu. Terbiasa dengan teknologi-teknologi yang biasa kita nikmati sehari-harinya. Oke, maka dari itu para adik-adik sekalian, sosial media ini memang ada efek sampingnya. Memang ada efek negatifnya. Akan tetapi jangan hanya karena efek negatif itu kamu jadi gak mau berdakwah di sosial media. Di era digital saat ini, kalangan santri telah mendominasi penggunaan media sosial. Oleh karena itu, acara ini bertujuan untuk membekali para santri dengan landasan yang kuat dalam menghadapi tantangan di era digital, seperti penyalahgunaan teknologi dan dampak positif penyebaran informasi yang tidak terkendali. Harapannya, santri tidak hanya mahir dalam teknologi, tetapi juga berintegrasi dalam memanfaatkannya untuk kebaikan bersama serta mampu menjadi agen perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai peserta seminar Santri on Cyber sangat merasa excited dan sangat happy sekali tentunya bahwa ini adalah occasion yang sangat limited edition bersama narasumber yang sangat baik yaitu Laura Ismail, dan saya sangat-sangat happy di sini dan ya itu tidak bisa digambarkan sekali karena narasumber yang sangat limited edition, and ini tentang wawasan kita bagaimana cara untuk berdakwah di media sosial. Ya tentunya di masa 5.0 sekarang Gen Z. Oke, pesan saya sangat mendambakan seminar lainnya agar menumbuhkan rasa tahu pada Gen Z, tentunya untuk para santri di era 5.0 ini. Dan harapan saya menaruh banyak harapan pada seminar ini agar kita lebih tahu tentang keadaan luar dan tidak kudet atau gagap teknologi, dan ya mendambakan lebih banyak seminar dengan para sumber yang sangat baik tentunya untuk menambahkan wawasan santri di era 5.0 sekarang. Yaudah, terima kasih. Itu semua dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah malam ini telah terlaksanakan kegiatan Santri on Cyber, di mana dengan adanya kegiatan ini kami berharap dapat meningkatkan kualitas santri dalam memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Selain itu, moral-moral etika yang diajarkan pesantren dapat menjadi landasan kuat untuk menghadapi tantangan di era digital, seperti penyalahgunaan teknologi dan informasi yang tidak terkendali. Jadi, santri bisa menjadi pemimpin yang tidak hanya mahir dalam berteknologi tetapi juga dalam mengintegrasikan nilai-nilai luhur yang dapat ditanamkan kepada teknologi kesehariannya. Dengan bekal-bekal ini harapan kami santri dapat berteknologi sesuai dengan ukhuwah Islamiyah dan membentuk masa depan yang lebih baik dan bermartabat. Terima kasih. Selama sesi materi, para santri mengikuti dengan antusias dan terdapat sesi tanya jawab serta diskusi interaktif dengan narasumber. Acara seminar ini ditutup dengan doa bersama. Kemudian pengurus pusat Iksas Putri memberikan cindera mata kepada Laura Muhammad Ismail Al-Khalili.